kemudian tengah tenggorokan. Ya. Makhraj yang kedua yang ada di tenggorokan yaitu disebut wasatul halqa. Wasat. Ya, wasat itu ya berasa dalam bahasa Indonesia ada istilah wasit. Ya. Wasit itu artinya penengah. Wasitun, wasit. Nah, itu di bahasa Indonesia jadi wasit. Dalam bahasa Arab, wasat itu artinya tengah. Ya, wasatul halqi artinya tengah tenggorokan. Iya, tengah tenggorokan. Ada dua huruf yang keluar di tengah tenggorokan ini. Ya, kita lihat gambarnya di sini. Ini namanya lisanul mismar. Ya, apa namanya? Pita suara ini. Ya. Nah, disinilah keluar nanti huruf ain dengan huruf ha. Iya. Huruf ain dengan huruf ha. Nah, ini dua huruf ini ya apa? Sekali lagi kita tidak punya. Iya. Kita punya huruf H, enggak tahu H yang mana. Ya, kalau yang H yang tadi itu H besar ya. H, iya. Tidak seperti itu kalau Indonesia. Iya, tidak mengatakan hari. Ya, itu enggak, bukan H begitu. Iya. Tapi bukan juga H ini. Kita orang Indonesia tidak mengatakan hari. Iya, enggak seperti itu. Iya, ini huruf H. Iya, diistilahkan orang Indonesia H pedas. Kenapa disebut H pedas? Karena kalau dia makan lombok, ya dia mengatakan itu. Tidak dia mengatakan iya. Dia mengatakan pedasnya. Ya, itu disebut hak pedas. Iya, hak pedas. Ya, istilah orang Indonesia ya. Baik. Dua huruf yang keluar, pertama huruf H. Ya, jadi ha, hi, hu, bah. Itu. Bah. Itu. Kebanyakan kesalahannya biasanya dikit akan keluar di hidung. Ha, hi, hu, bah. Jadi nanti alhamdu, ha. Itu kan reaksi kan? Harusnya tidak reaksi. Ha tutup hidungnya. Ha, hi, hu, tidak ada reaksi di hidung. Tapi kalau reaksi berarti ada di hidung, berarti belum sempurna tempat keluarnya. Masih salah, masih harus perlu berlatih. Iya, jadi harus lepas ya. Jadi rasakan di sininya keluarnya. Iya. Iya. So, mudah kalau huruf H ini lebih mudah ya. Ya. Ha, hi, hu, bah. Jadi seakan-akan ini tidak terlalu rapat ya, dia tetap mengalir. Itu. Di sini suara kita tetap mengalir. Iya, tidak boleh tertutup. Iya, itu huruf H. Iya. Adapun huruf ain, ini, rasakan ini seakan-akan agak merapat ini ke dinding tenggorokannya. Jadi kita membaca a, ai, au, ba. Ini ketika ini ba ini semakin rapat ini ke sini. Iya. Lisanul mismar, pita suara ini semakin rapat. Ba. Iya. Dan huruf ain itu caranya orang Arab membacanya kalau sukun ya seperti suara kita ditarik. Ba. Iya. Ba. Nanti dalam sifat huruf kita belajar nanti namanya tawassut. Mengalir sebagian suara. Iya. Jadi tidak tidak mati suara. Iya, kalau mati suara kita baca ba, itu mati. Iya, ai, u, ba, itu mati. Harus ba, jadi ba, tapi tidak boleh panjang sekali. Ba, itu kelebihan. Iya, dia setengah saja. Ba, iya itu. Jadi seakan-akan suara ini ketarik. Iya, bisa ketarik sedikit. Iya, tapi jangan terlalu banyak. Iya, karena berlebihan tidak boleh. Iya, itu huruf ain. Nah, latihannya bagaimana? Ya, kita latihan huruf H dulu. Ya, jadi karena H ini lebih mudah daripada huruf Ain. Ya, jadi han ha hi ha na minal muhni muhahan ha hi ha. Jadi ha hi ha. Jadi rasakan keluarnya di sini ya dan bukan di hidung. Ya itu. Jadi keluarnya di tengah tenggorokan dan bukan di hidung. Ya kalau han itu hidung. Harus han. Jadi han tidak ada hidung. Tutup hidungnya han. Nah, itu tidak ada reaksi. Kalau ada reaksi berarti ya kesalahan dalam mengeluarkan huruf H. Ya. Kemudian huruf ain. Ya, ain rasakan sama. Sama tempat keluarnya, masih di sini di tengah tenggorokan.
Ya, namun dia ada tekanannya lebih kuat. Ya, kalau ha tadi nyaman saja keluar suara ha, tapi ain sedikit ada tekanan. Tapi jangan lari ke hidung. Reaksi hidungnya harus sih. Jadi rasanya di sini. Ya. Ai, ba. An, ai, na minal mu'ni mu'an. Ya, memang huruf ini sangat sulit. Ya, karena huruf ini adalah hanya dimiliki oleh orang Arab. Orang Inggris pun tidak punya huruf ini, maka ya orang Arab saja yang memiliki huruf ini. Ya, jadi huruf ain itu hanya milik orang Arab. Baik, yang ketiga, makhraj yang ketiga yang ada di tenggorokan kita, ya disebut dengan adnal halq. Adna itu artinya dekat. Halqi tenggorokan. Jadi tenggorokan paling dekat, ya maksudnya dekat dari lidah, ya ini, ujungnya ini, ujung tenggorokan kita di sini. Ya, ada dua huruf yang keluar di sini yaitu huruf ghain dengan huruf kha. Huruf ghain dengan huruf kha. Ya. Cara membacanya, ya, kalau kha itu ya sama tempat keluarnya, namun sedikit agak berbeda letak ya. Kalau kha agak depan sedikit, kalau ghain agak ke dalam sedikit. Iya, jadi kita membaca kha, khi, khu, bakh. Iya, kha tidak monyong bibir, tidak khu, tidak seperti itu, tapi kha. Jadi mulut kita tidak monyong, kha yang terangkat di sini, ini nih. Iya, kha, khi, khu, bakh. Iya, bakh. Iya, jadi mengalir. Bakh. Iya, bakh. Iya, karena ini ada hamesnya. Ya, huruf ada sifat hamusnya mengalir napas. Ya, adapun huruf ghain, ya, ketika kita membaca huruf ghain, ya, gha, ghi, gu, bau. Bau. Dia tidak mengalir napas. Ya, tapi suara saja yang mengalir. Bau, bau. Ya, jadi tidak boleh lama-lama. Bau, enggak terlalu lama. Bau. Ya, yang mengalir hanya suara, napas tidak mengalir. Adapun kalau kha, ya, itu napas dan suara yang mengalir. Ya, dua-duanya mengalir. Ya, itu ya. Dan orang Arab membaca huruf gha dengan huruf kha dengan tebal. Jadi terangkat pangkal lidahnya ketika membaca huruf ghain dengan huruf kha. Lihat gambarnya terangkat pangkal lidahnya, ini juga terangkat. Jadi gha dengan kha. Tidak dibaca ga atau dibaca kha. Tidak dibaca seperti itu. Jadi terangkat pangkal lidahnya itulah penyebabnya huruf ini jadi tebal. Ya, karena nanti dalam sifatnya namanya isti'la. Ini memiliki sifat isti'la, sifat tebal. Ya, dua huruf ini. Latihannya bagaimana? Ya. Ghagan, ghaghi, ghagna minal mughni mughagan, ghaghi, gha. Tuh, kemudian kalau kha, khakhan, khakhi, khakhna minal mughni mukhakhan, khakhi, kha. Ya, seperti itu cara membaca atau cara menyebutkan, melafalkan huruf ghain dengan huruf kha. Ya, hati-hati di dua huruf ini karena dua huruf ini bila kita salah tekan yang harusnya kalau gha ini agak lembut, kalau kha ini agak keras sedikit tekanannya. Ya, kita mau membaca ghairil maghdubi dengan lembut ghairi tapi kita terlalu kencang tekanannya, itu bisa masuk ke huruf kha, menjadi bacanya khairil maghdubi. Ya, dan itu fatal. Ghairil maghdubi itu artinya bukan orang-orang yang dimurkai, tapi kalau khairil maghdubi itu sebaik-baik orang yang dimurkai. Nah, ini kan fatal maknanya. Maka ya berlatihlah dan jangan berlatih dengan YouTube. Ya, jangan berlatih dengan mendengarkan saja kaset, tapi berlatihlah bersama dengan guru. Ya, karena ya ilmu itu ya kalau buku adalah gurunya, biasanya kesalahannya lebih banyak daripada yang benarnya. Ya, maka ilmu itu harus diambil dari guru. Ya, tidak boleh diambil dari buku karena buku itu tidak bisa menyalahkan kita. Ya, adapun kalau guru itu bisa menyalahkan kita. Ya, begitulah cara para ulama mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan kita tentang bagaimana membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sebagaimana yang telah diajarkan atau telah sampai kepada kita.